Hai, selamat datang di channel Cilok Movie. Di video kali ini, aku bakal merangkum sebuah film berjudul Emos yang menceritakan tentang seorang kakek yang terobsesi dengan seorang cewek sampai-sampai berhayal bercinta dengannya. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, bantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Di awal film diceritakan seorang kakek berusia 70 tahun yang bernama Lee Jong Yu. Kakek Lee ini tinggal sendiri di sebuah daerah yang terlihat jauh dari keramaian. Ia adalah seorang penulis, jadi karena kerjanya itu, ia pun memilih untuk tinggal di tempat yang sepi. Suatu hari saat pulang ke rumahnya, ia melihat ada seorang wanita yang sedang tidur di kursi depan rumahnya. Di waktu yang sama datang juga seorang pria yang bernama So Ji-wo. Nah, pria ini adalah murid dari Lee. Ketika wanita itu terbangun, ia bilang kalau namanya adalah Han Yung-yo. Sebenarnya ia juga tinggal di daerah tersebut, namun tak sengaja tertidur di depan rumah Lee untuk beristirahat. Kemudian scene berganti, terlihat Lee sedang makan bersama Ji-wo. Di sini Ji-wo menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah bertemu dengan Ju. Saat itu Ju datang untuk mencari kerja paruh waktu. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Lee pun langsung berencana untuk mempekerjakan Yung-yo di rumahnya. Esok harinya, Yu pun mulai bekerja di rumah Lee. Di sana ia membereskan rumah itu dan merapikan barang-barang si kakek. Setelah selesai, Yu pun pulang. Kemudian di malam hari, Yu datang lagi ke rumah Lee. Di sini Yu terlihat basah kuyup dikarenakan pada saat itu terjadi hujan lebat. Yu yang kedinginan meminta izin agar ia dapat menginap di rumah itu. Yu mengaku tak dapat pulang ke rumahnya karena ia sedang ada masalah dengan orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, karena kakek merasa ini adalah hal yang mantap, Lee pun mengizinkan Yu untuk bermalam di rumahnya. Yu menyuruhnya untuk berganti pakaian. Keesokan harinya di saat terbangun, Lee kaget melihat Yu yang ada di dekatnya. Nah, di sini Lee pun melihat ada tato di dada Yung-yo. Tapi bentuk tato itu belum terlihat jelas. Namun yang pastinya, kakek ini bukan cuma melihat tato, tapi Lee merhatiin gunung kembarnya. Tapi pas lagi asik-asiknya lihat, tiba-tiba Ji-wo datang. Dia pun langsung bergegas bangun menuju ke meja kerjanya. Di saat itu Ji-wo melihat Yung-yo yang sedang di rumah Lee. Ji-wo pun kaget karena masih pagi sudah ada Yung-yo di rumah itu. Nah, setelah itu Ji-wo mengingatkan Lee untuk sedikit menjaga jarak karena Yung-yo masih gadis SMA dan umurnya terpaut sangat jauh olehnya. Keesokan harinya Yung-yo pun mengajak Lee untuk membuat tato di dadanya. Lee pun menerima saja. Saat lagi dibuat, tiba-tiba seperti ada yang menempel yang seketika membuat itu Lee pun terbangun. Lee yang merasa nyaman pun berhayal tentang dirinya yang kembali muda dan membayangkan bercocok tanam bersama Yung-yo. Setelah selesai membuat tato, Lee pun kembali ke tempat kerjanya dan mencoba menulis cerita tentang dirinya dan Yo. Kemudian scene berpindah ke Ji-wo. Di sana terlihat Ji-wo yang sedang pusing dikarenakan ia belum mendapatkan ide mengenai menulis buku. Ia pun mencoba menghubungi Yung untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Yung-yo pun sampai di rumah Ji-wo. Di sana Ji-wo langsung marah-marah kepada Yung-yo. Ji-wo menyuruh untuk menjauhi Lee. Yung-yo pun berkata bahwa ia tak pernah berbuat apa-apa dengan Lee, malah Lee sendiri yang selalu menyuruhnya datang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yung-yo pun kembali bekerja di rumah Lee. Di saat ingin memindahkan meja kerja, tiba-tiba Ji-wo datang dan tidak mengizinkannya. Ji-wo pun mencoba menarik Yu. Namun akibat hal tersebut, meja kerja Lee pun terjatuh dan menumpahkan seluruh isi yang ada di dalam laci tersebut. Di sini Ji-wo pun melihat isi laci meja kerja Lee. Ji-wo melihat tulisan yang baru saja dibuat Lee. Ternyata tulisan itu adalah cerita cinta yang pernah dibayangkan bersama Yung-yo. Di malam hari, Ji-wo mencoba membaca semua cerita yang ditemukan di meja kerja Lee. Setelah membaca semua cerita itu, ia pun terharu karena cerita itu begitu menyentuh perasaannya. Kemudian scene berganti ke Lee dan Yung yang semakin dekat. Mereka selalu jalan-jalan bersama, makan bersama, mereka pun benar-benar mesra gitu.
Suatu hari di saat Lee ada di rumahnya, datanglah seorang pria yang sedang mencari Jiwo. Ia berkata bahwa muridnya itu telah membuat cerita yang indah. Cerita itu kini sudah rilis dan mulai banyak terjual. Orang itu pun menceritakan bahwa cerita yang dibuatnya itu diberi judul Yungyo. Mendengar hal tersebut, Lee pun kaget dan bergegas untuk masuk ke rumahnya. Ia pun memeriksa tulisan yang pernah ia buat. Di saat membuka tempat disimpannya tulisan itu, ternyata tulisannya masih ada di dalam sana. Ia pun bergegas pergi ke toko buku untuk melihat tulisan hasil karya Jiwo. Setelah membaca buku itu, ia sangat kaget karena isi buku itu sama persis seperti tulisan yang pernah ia buat. Kini ia pun menyadari bahwa murid kepercayaannya telah mencuri karya yang telah ia buat. Keesokan harinya, Jiwo pun datang ke rumah Lee. Jiwo yang membuatkan teh untuk Lee kagetkan melihat buku yang telah diterbitkan. Ternyata dibaca oleh gurunya. Setelah itu ia pun sangat marah kepada Jiwo dikarenakan Jiwo telah mencuri ceritanya. Lee mengatakan bahwa tulisan itu ia dapat hanya untuk dirinya sendiri. Namun Jiwo melawan saat mencari kebenaran dengan bilang bahwa tulisan itu sangat indah. Sangat disayangkan bila tulisan itu tidak diterbitkan. Lee pun menjadi sangat marah kemudian mengusir Jiwo serta melarangnya untuk datang lagi ke rumah tersebut. Di musim salju saat Lee sedang di rumah, tiba-tiba Yungyo datang ke rumah Lee untuk mengucapkan selamat ulang tahun karena pada hari itu hari ulang tahunnya. Di malam hari saat Lee dan Yungyo sedang merayakan ulang tahun, tiba-tiba Jiwo datang. Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah kepada Lee. Kemudian Jiwo pun pamit pergi. Jiwo berjalan menjauhi mereka, namun tak lama setelah itu Lee memanggil Jiwo dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Mereka pun berpesta dengan makan dan minum-minum bersama. Di saat malam hari sudah larut dan mereka semua dalam keadaan mabuk, Yungyo pun mengantar Lee ke kamarnya dan berpamitan untuk pulang. Namun di saat Lee sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar suara desahan. Lee pun mencoba keluar dan mencari asal suara itu dan ternyata itu adalah suara Jiwo dan Yungyo yang berasal dari ruang kerjanya. Lee pun keluar dari rumahnya dan mencoba mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang sedang mereka berdua lakukan. Di saat Lee melihat dari jendela, ternyata mereka berdua sedang bercocok tanam. Di sana Lee bisa melihat mereka dengan kesedihan serta hasrat yang sangat mendalam. Setelah melihat hal itu, Lee pun pergi ke mobilnya dan merenung di sana. Di saat itu, ia berencana untuk mengganti ban mobilnya. Namun tak selesai karena ia sudah sangat capek. Keesokan paginya, Jiwo ingin pulang. Ternyata ban mobilnya sedang kempes. Ia pun memutuskan untuk memakai mobil Lee untuk pulang. Tapi tiba-tiba di perjalanan mobil itu hilang kendali dan hampir saja membuat Jiwo kecelakaan. Setelah kejadian itu, ia pun membawa mobil itu ke bengkel. Di sana ia diberitahu bahwa ada yang sengaja melonggarkan bal mobil tersebut. Nah, Jiwo pun langsung berpikiran kalau yang melakukan hal tersebut adalah Lee. Setelah memperbaiki mobilnya, Jiwo pun memutuskan untuk kembali ke rumah Lee. Ia kini sangat marah karena gurunya sendiri tega melakukan hal seperti itu padanya. Tapi tiba-tiba di perjalanan, Jiwo mengalami kecelakaan yang membuat ia meninggal dunia. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yungyo pun pergi ke sebuah toko buku dan membaca buku yang diterbitkan oleh Jiwo. Di sini Yungyo sadar kalau tulisan itu menceritakan tentang dirinya dan Lee. Setelah itu Yungyo pun pergi ke rumah Lee. Di sana ia melihat banyak botol minuman, makanan busuk dan rumah itu tampak sangat berantakan. Yungyo pun memeriksa ruang kerja Lee. Di sana ia melihat Lee yang sedang berbaring. Yu pun bilang bahwa ia sudah tahu tentang buku yang dibuat oleh Jiwo. Yu pun berbaring di sebelah Lee dan bercerita tentang saat pertama mereka bertemu dan mengingatkan semua masa lalu yang telah mereka lalui bersama. Namun Lee tetap diam dan tidak merespon sama sekali. Yu pun berterima kasih kepada Lee karena sudah membuat cerita tentang dirinya. Ia juga berpamitan karena ini adalah kali terakhir mereka bertemu. Yungyo pun bilang bahwa ia tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Lee yang mendengar hal itu hanya tetap diam dan kemudian meneteskan air mata. Yungyo pun meletakkan bunganya kemudian pergi dari rumah itu dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe.
So terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.